Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, semoga Allah merahmati kita semuanya. Marilah kita latihan untuk mengenali diri. Bayangkan ketika kalian bercermin, kalian melihat diri kalian gerakkan tangan atau tubuh kalian, maka ia yang dicermin terlihat bergerak pula. Ketika wajah kalian terkena adang pun juga akan kelihatan. Jadi sosok kita di cermin akan menampakkan sebagaimana yang tampak pada diri kita. Akan tetapi ada yang tidak terlihat oleh kalian sendiri, seperti keinginan-keinginan kalian, kemauan dan harapan-harapan kalian. Itulah namanya jiwa. Sedih karena apa? Marah atau benci kepada siapa? Itu juga tidak terlihat. Ini adalah jiwa yang dirasuki oleh musuh. Dan yang harus kita waspadai, musuh yang sebenarnya yaitu setan dan iblis, yang menyalahkan orang, yang membenarkan diri, yang mengikuti angan-angan. Nah, ini jiwa dan penyakitnya adalah musuh tadi, setan dan iblis. Lalu dari diri kalian yang sebenarnya yang mana? Yaitu adalah yang sabar atau menerima, yang bersyukur atau merasa senang, dan yang semangat berjihad pada kebenaran. Itu namanya ruh. Baik, jadi ketiga unsur ini, jasad, jiwa, dan ruh, dalam keadaan normal ini menyatu. Kita terasa seperti satu, tetapi ketika dalam keadaan yang dikehendaki Allah, seperti ketika akan sakratul maut, nah ini akan terpisah-pisah, sehingga orang-orang yang tidak mengenali dirinya akan kebingungan. Jadi inilah sangat perlu kita memahami dan latihan mengenali diri kita. Jadi hidup kita sudah diskenario oleh Allah, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Yang diperintahkan kepada kita adalah berdoa dan berusaha untuk memperbaiki keadaan. Karena Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu sendiri yang merubah apa yang ada pada dirinya. Kemudian dalam surat Yasin Allah juga berfirman, benarlah ketetapan Allah atas kebanyakan mereka dikarenakan mereka tidak beriman. Artinya, kalau yang ditetapkan salah, terus dia akan salah. Karena dia tidak beriman sehingga tidak memohon kepada Allah untuk diperbaiki keadaannya. Jadi jelaslah orang yang mampu berdoa dan berusaha, yang mampu merubah diri dengan nasibnya untuk mendapatkan untung yang baik hanyalah orang-orang yang beriman. Lalu bagaimana tingkatan keimanan kita? Mari kita perhatikan rumusan rukun iman yang 6 perkara. Yang pertama, percaya kepada Allah. Misalnya, dalam keadaan tidak ada seseorang manusia pun, tidak ada urusan yang akan mengusut pun, untuk kebutuhan sebutuh apapun, kita tetap takut untuk mengambil yang bukan hak kita. Karena hati kita tidak pernah henti dari komunikasi dengan yang maha teliti, maha melihat, maha memperhitungkan. Kalaupun kita dalam keadaan yang sangat terpaksa atau kelaparan, kita mengambilnya hanya karena kita mengetahui hukum yang diberlakukan selama tidak melampaui batas dan tidak berlebihan. Jadi apabila kita sudah merasa diawasi dan ada rasa takut kita kepada Allah,
maka insya Allah kita sudah tergolong orang yang percaya kepada Allah. Yang kedua, percaya kepada malaikat. Di antara yang membisikkan dalam diri kita, ada yang membisikkan untuk takwa dan berbuat baik. Itulah para malaikat. Misalnya, ketika kita terus terasa berat, misalnya kita terasa berat untuk melakukan sholat atau ibadah yang lain, kemudian kita ingat, harusnya aku malu bermalasan seperti ini. Lalu kita bangkit sehingga timbul semangat kita. Nah, berarti kita sudah percaya kepada malaikat, sudah mengikuti yang disarankannya. Yang ketiga, percaya kepada Nabi dan Rasul. Kita yakin perkataan Nabi dan Rasul adalah benar, kemudian kita berusaha melaksanakannya. Walaupun mungkin belum mampu seluruhnya, akan tetapi hati kita tetap berusaha untuk melaksanakannya dan terus selawat membenarkan dengan apa yang sudah disampaikan oleh para Rasul dan para Nabi. Yang keempat, percaya kepada kitab Al-Quran. Ini tidak bisa ditawar-tawar karena Al-Quran adalah firman Allah. Jadi kalau ada satu kata atau kalimat yang kita ragu, maka batallah keimanan kita dan harus diperbaiki keimanan itu. Yang kelima, percaya kepada hari kiamat. Kalau rukun iman yang pertama sampai keempat sudah yakin, insya Allah tidak akan meragukan hari kiamat. Yang mungkin berbeda adalah tingkatan rasa takut pada hari itu, karena memang hari itu adalah sangat luar biasa dan belum pernah ada yang merasakan rasa takutnya sebelumnya. Kemudian yang keenam, percaya kepada untung baik dan untung jahat. Orang-orang yang yakin kepada untung baik dan untung jahat, ini akan sangat berhati-hati dengan apa yang telah dia ketahui. Timbangan kolbunya selalu hidup dan tidak lengah atau lalai dari kesadarannya diawasi oleh Allah. Demikian yang penjelasan kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat sehingga keimanan kita senantiasa akan terjaga dan bertambah terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.